Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang studi kasus yang kami ambil, yaitu kombinasi susunan pemain dalam olahraga sepak bola. Kelompok kami beranggotakan saya, Ferdian Destrinata, yang kedua Fadil Muhammad Al-Ghifari, dan yang ketiga ada Aryo Aji Wibisono. Nah, pengertian kombinatorial. Kombinatorial ini merupakan cabang matematika yang mempelajari tentang pengaturan objek-objek. Kombinatorial ini didasarkan pada hasil yang memperoleh melalui percobaan. Itu proses fisik yang hasilnya dapat diamati. Nah, solusi yang ingin dicapai dalam kombinatorial ini adalah jumlah cara pengaturan objek-objek tertentu dalam himpunannya. Dalam sepak bola sendiri, terdapat 4 posisi. Yang pertama ada penjaga gawang, yang kedua adalah pemain bertahan atau biasa dikenal sebagai back, yang ketiga ada gelandang, dan 4 ada penyerang. Nah, formasi ini, apa sih peran formasi dalam sepak bola? Formasi menentukan posisi dan peran masing-masing pemain dalam tim. Setiap posisi memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, seperti back untuk bertahan, gelandang untuk menguasai bola, dan penyerang untuk mencetak gol. Formasi yang tepat ini dapat meningkatkan efektivitas permainan tim. Pemain akan lebih mudah untuk saling memahami dan bekerja sama di dalam tim. Dapat beberapa formasi yang sering digunakan dalam sepak bola. Yang pertama ada posisi 4-4-2, kemudian 4-3-3, dan juga 3-5-2. Kemudian ada tujuan. Nah, tujuan kami dalam menganalisis studi kasus ini adalah yang pertama, menghitung jumlah kemungkinan susunan pemain sepak bola. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah kemungkinan. Dan ketiga, yaitu mengetahui cara menggunakan kombinatorika untuk memilih susunan pemain. Nama saya Fadil Muhammad Al-Ghifari. Saya akan menjelaskan program perhitungan kombinasi formasi berikut. Untuk programnya, kami buat menggunakan bahasa C++. Pertama-tama, buat fungsi faktorial untuk digunakan ke dalam rumus kombinasi. Kemudian, kita deklarasikan variabel yang akan digunakan dalam program ini, yaitu variabel jumlah pemain. Terdapat 4 posisi dalam sepak bola, yaitu kiper, pemain bertahan, gelandang, dan penyerang. Di sini terdapat variabel jumlah kiper, jumlah pemain bertahan, jumlah gelandang, dan jumlah penyerang. Kemudian ada jumlah pemain yang akan dimasukkan ke dalam formasi, yaitu jumlah kiper, jumlah pemain bertahan, jumlah gelandang, dan jumlah penyerang yang akan dimasukkan ke dalam formasi. Lalu ada variabel kombinasi pemain. Ada kombinasi kiper, kombinasi pemain bertahan, kombinasi gelandang, dan kombinasi penyerang. Kemudian ada variabel total, yaitu kombinasi dari kiper, pemain bertahan, gelandang, dan juga penyerang. Lalu kemudian kita inputkan jumlah kiper, lalu kita inputkan jumlah pemain bertahan, lalu kita inputkan jumlah gelandang, lalu kita inputkan jumlah penyerang. Kemudian kita inputkan formasi. Contoh formasi yang sering digunakan yaitu 4-3-3, 4-4-2, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada kondisi jika pemain kurang dari syarat yang dibutuhkan untuk sebuah formasi, maka kombinasi tidak dapat terbentuk. Lalu di sini ada rumus untuk kombinasinya, yaitu faktorial jumlah pemain dibagi faktorial pemain yang masuk dalam formasi dikali faktorial selisih jumlah pemain dikurang pemain yang akan masuk ke dalam formasi. Lalu ini adalah totalnya. Lalu kita keluarkan nilai totalnya. Nilai totalnya adalah jumlah kombinasi yang dapat terbentuk dari formasi tersebut. Lalu ada jumlah kombinasi pemilihan kiper. Lalu ada nilai kombinasi pemilihan pemain bertahan. Kemudian ada kombinasi pemilihan gelandang. Dan yang terakhir ada output kombinasi pemilihan penyerang. Baiklah, saya Aryo Aji Wibisono.
akan melanjutkan penjelasan mengenai aplikasi yang kami buat. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah pemain dari setiap peran. Untuk jumlah pemain tersebut, saya akan mengambil contoh dari gambar di sebelah. Oke. Nah, pada contoh tersebut, jumlah kiper yang akan kita masukkan adalah 2. Oke. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan jumlah pemain bertahan. Yang dimana di contoh tersebut ada 5 pemain bertahan. Oke, selanjutnya masukkan jumlah gelandang. Yang mana di contoh tersebut juga terdapat 5 gelandang. Nah, peran yang terakhir, kita diminta untuk masukkan jumlah penyerang. Di contoh tersebut terdapat 3 penyerang dari klub tersebut. Oke. Nah, yang terakhir, kita diminta untuk masukkan jenis formasi dari tim yang kita gunakan sebagai contoh. Pada contoh tersebut, mereka menggunakan jenis formasi 4-4-2. Oke. Nah, setelah semuanya kita inputkan, kita akan mengetahui hasil kemungkinan kombinasi dari tim tersebut. Oke. Nah, ini adalah jumlah kombinasi yang dapat terbentuk dari formasi tersebut. Pada kombinasi pemilihan kiper, terdapat 2 kombinasi pilihan kiper. Pada pemain bertahan, dapat terbentuk 5 kombinasi dari pemain bertahan. Untuk pemain gelandang, dapat terbentuk sekitar 5 pemilihan pemain gelandang. Nah, untuk penyerang, terdapat 3 pemilihan kombinasi dari penyerang. Sekian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih dan sampai jumpa.